Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به بالدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai sifat apa kita? Kudrat. Hah? Kemarin kudrat. Sekarang sifat iradah. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat iradah. Maknanya wajib Allah berkehendak, wajib Allah berkeinginan. Makna berkehendak bagi Allah adalah menentukan sesuatu. Berbeda dengan makna kehendak yang ada pada kita. Kalau kehendak pada kita itu mengharapkan sesuatu.
Kita punya keinginan, maknanya mengharapkan sesuatu agar keinginan itu bisa terjadi. Kalau Allah punya keinginan, maknanya Allah menentukan sesuatu yang akan terjadi. Terus keinginan kita itu di dalam hati. Keinginan kita itu karena berpikir. Kita kalau punya keinginan itu dasarnya karena sebuah pertimbangan. Kamu kepingin makan, di situ banyak menu, kamu milih salah satunya. Kenapa? Setelah saya pertimbangkan, kayaknya yang paling enak yang ini. Kamu milih istri, ingin punya istri. Dari sekian istri perempuan, kamu pilih satu. Kenapa? Karena pertimbangan. Setelah saya sholat istikharah, ternyata yang muncul yang ini. Jadi keinginan kita itu hasil dari pertimbangan. Nah, keinginan yang hasil dari pertimbangan itu keinginannya berubah-ubah. Hari ini saya seneng minum es. Besok waktu meriang minumnya apa? Anget. Kenapa? Pertimbangannya kalau saya minum es tambah meriang. Berarti sebuah keinginan yang disertai dengan pertimbangan atau mikir-mikir, maka keinginan itu mengalami perubahan. Beda dengan ketentuan Allah, beda dengan kehendak Allah. Kehendaknya Allah tidak dengan pertimbangan. Maka kehendaknya Allah itu enggak pakai mikir-mikir. Nanti saya mau menciptakan Nabi Muhammad, saya mau kasih apa ya nanti ya Nabi Muhammad. Enggak pakai mikir-mikir, enggak. Ketentuan Allah itu menyeluruh, tidak satu persatu atau bergantian. Allah menentukan kemunculan Nabi Adam disertai pula dengan menentukan kemunculan seluruh yang lainnya. Artinya ketentuannya Allah itu ketentuan yang sekali ketentuan, tidak berulang-ulang ketentuannya. Kalau kita kan enggak, hari ini punya keinginan, besok punya keinginan yang baru, lusa kadang ganti keinginan. Ini keinginan kita berganti-ganti, keinginan kita berubah-ubah. Sesuai apa? Sesuai pertimbangan kita. Kehendaknya Allah tidak demikian. Allah menghendaki tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Seluruh apapun yang muncul di alam ini dan yang tidak muncul di alam ini, semuanya atas ketentuan Allah. Yang muncul rupanya apa? Ya ini yang muncul di alam semesta, langit, bumi, bintang dan segala isinya, ini semua ditentukan kemunculannya oleh Allah.
Ada pula yang Allah tentukan untuk tidak muncul. Siapa? Keadaan-keadaan yang menjadi lawan dari keadaan yang dimunculkan oleh Allah. Allah menentukan kita hidup, padahal kita ini mungkin saja mengalami kematian. Apabila ketentuan itu berlaku, Allah menentukan kita hidup dari mulai tahun sekian, nanti kita akan mati tahun sekian. Maka ketentuan Allah itu tidak akan mengalami perubahan. Dan tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Allah menghendaki kamu mati, tiba-tiba ada orang lain yang bisa menghidupkan. Ini mustahil. Atau Allah menghendaki kamu hidup, tiba-tiba ada yang lain yang bisa mematikan. Ini juga mustahil. Ketentuan Allah itu menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Dan ketentuan Allah itu tidak ada permulaannya. Allah menentukan kita duduk di masjid yang mulia ini. Kapan menentukannya? Ya menentukannya ya nggak ada awalnya. Bukan menentukannya kemarin atau menentukannya tahun lalu. Menentukannya tidak ada permulaannya. Dan ketentuan Allah tidak mengalami perubahan. Lawannya dari sifat kehendak adalah terpaksa, atau Allah menjadikan sesuatu tidak atas kehendaknya sendiri. Maka ini mustahil. Apa dalilnya kalau Allah itu bersifat berkehendak? Dalam Al-Quran dikatakan fa'alul lima yurid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Jadi kalau sekarang kita lihat lagi musim corona. Kenapa kok ada musim corona? Ya karena kehendaknya Allah yaitu. Sebenarnya Allah nggak menghendaki corona, tapi tiba-tiba terjadi sendiri yang namanya corona. Itu hukumnya apa? Mustahil. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang berubah di dunia ini, apapun yang bergerak dan yang diam di dunia ini, semuanya terjadi atas ketentuan Allah. Semua manusia di dunia ini punya status, dan statusnya berbeda-beda. Maka perbedaan status itu ditentukan oleh Allah. Tidak terjadi sendiri, tidak terjadi atas maunya yang lain, atau terjadi sesuai keinginan hambanya sendiri, enggak. Tapi Allah lah yang menentukan setiap apa yang berlaku kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita mau mengetahui tentang apa yang menjadi ketentuannya Allah, ulama memberikan ringkasan. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah ada 6 perkara. Allah menghendaki pada diri kita ada 6 perkara.
Yang pertama, Allah menghendaki adanya sesuatu atau tiadanya sesuatu. Siapapun yang akan lahir, siapapun yang akan menjadi penghuni dunia, Allah tentukan adanya. Fulan si A akan diciptakan menjadi makhluk yang ada. Fulan si B Allah tentukan menjadi makhluk yang ada. Fulan si C Allah tentukan menjadi makhluk yang ada. Semua yang ada ditentukan oleh Allah. Enggak ada yang nongol dengan sendirinya, enggak ada. Semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adanya kita, adanya seluruh alam. Yang pertama, Allah yang menentukannya. Kemudian begitu pula tiadanya. Siapa yang tiada di dunia ini, Allah tentukan pula ketiadaannya. Walaupun dia itu bunuh diri. Ini yang seringkali banyak pertanyaan ini. Kalau ada orang bunuh diri itu sesuai kehendaknya Allah apa enggak, Bin? Karena ada seringkali bahasa kalau dia enggak bunuh diri pasti umurnya lebih panjang. Padahal itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menghendaki dia hidup, maka dia akan hidup selamanya. Sampai Allah kehendaki dia akan mengalami kematian. Kayak siapa contohnya? Para malaikat. Malaikat itu Allah tentukan terus untuk hidup terus. Kapan Allah menghendaki matinya malaikat? Oh, Allah menghendaki matinya malaikat nanti ketika ada tiupan sangkakala. Tiupan pertama dari malaikat, maka Allah akan mematikan malaikat. Nah, sebelum itu bagaimana? Ya enggak ada yang bisa mematikan malaikat. Begitupun kita. Ini iman kita yang penting ini. Ini kalau sampai iman kamu tidak iman yang seperti ini, keyakinan kamu bergeser dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi matinya siapapun, ketiadaannya siapapun, itu hasil ketentuan Allah. Adapun sebabnya bisa macam. Ada yang sebabnya makan ketan. Tahu kamu ketan? Keselak mati, ada. Gampang aja sebabnya, ha? Ada yang sebabnya lagi jalan kesandung jatuh mati. Ada yang sebabnya kawannya bersin nimbal mati. Kalau ditanya, ini orang matinya kenapa? Jawabnya apa? Ajal. Selesai. Ini kok mati kenapa? Ajal. Mau itu sebabnya corona, mau sebabnya kesandung, mau sebabnya makan ketan, mau sebabnya apapun, semua ditentukan oleh Allah dan ditulis oleh Allah fi kitabim mubin. Allah telah tuliskan semuanya. Hari ini yang akan meninggal si fulan, besok si fulan, lusa si fulan. Jadi walaupun di depan kita banyak ambulan berseliweran nganging, ya kalau enggak waktunya jemput kamu ya enggak dijemput-jemput, enggak, tenang aja kamu, enggak usah khawatir. Wah, ini banyak ambulan terus saya dijemput lagi. Sudah ada ketentuannya. Ini iman yang penting. Lah gara-gara bergeser iman ini dari hati kita, nah terkadang kita menuduh yang lainnya yang bisa menyebabkan kematian.
Ini gara-gara keluar rumah jadinya mati. Kalau nggak keluar rumah nggak mati. Nggak ada begitu, nggak ada. Ini gara-gara sholat di masjid jadinya mati. Coba nggak sholat, kafir malah nggak sholat. Oh ini gara-gara keluar batang jadinya begini, masuk rumah sakit. Coba dia nggak keluar batang, masuk kuburan malah dia nanti. Jangan hati kita jangan diikat oleh sebab akibat. Sebab akibat itu di luar diri kita, jangan masuk ke dalam hati kita. Yang masuk dalam hati kita harus keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir kita boleh, kamu kalau lapar makan, kamu kalau haus minum, kamu kalau nggak punya duit kerja, kamu kalau sakit berobat, itu zahir kita. Tapi batin kita terikat oleh iman kepada Allah, bahwa yang menjadikan saya kenyang adalah Allah, yang menjadikan saya sehat adalah Allah, yang menjadikan saya kenyang adalah Allah, hingga tidak pernah menuduh dan menyalahkan yang lain di dalam setiap keadaan. Ini seringkali orang tertipu masalah ini. Kamu kurang giat kerjanya, coba kerjanya lembur, nanti kan rezekinya tambah banyak. Seseorang kadang memaksa kita untuk membawa diri kita punya keyakinan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini hati-hati, banyak yang begitu. Kadang dipaksa kita untuk jadi orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang terikat oleh hukum adat, dan hukum adat itu masuk ke dalam hatinya, hingga mengakibatkan menetapkan sesuatu dengan hukum adat. Kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Ukurannya hanya melihat kejadian yang terjadi di dalam kebiasaan manusia. Padahal kebiasaan yang Allah ciptakan pada kita itu boleh saja mengalami perubahan. Apa perubahannya? Contohnya perubahan pada yang terjadi pada para nabi, namanya mukjizat. Terjadinya perubahan, api dipegang nggak mempan, pisau digosok ke lehernya Nabi Ismail nggak mempan, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan susu dari jari-jarinya. Ini hukum kebiasaan boleh saja berubah. Maka hati kita jangan sampai terikat oleh hukum kebiasaan, menganggap hukum kebiasaan harus begini, tidak boleh mengalami perubahan. Oh, enggak. Kalau enggak pada para nabi, siapa? Pada para wali. Namanya apa? Karomah. Ya perubahan juga. Nah, kamu kalau nanti ketemu sama Wan Sehan jangan bingung. Kalau dia naik motor, bensinnya habis, ngisinya pakai apa? Air mineral. Isi jalan lagi. Tapi jangan ditiru, jangan. Nah, akhirnya masuk bengkel motor kamu. Kecuali yang sudah kelasnya. Kenapa? Hatinya sudah terikat kepada Allah. Kalau kita kan enggak, hati kita terikat sama bensin. Ini kalau nggak pakai bensin nggak mungkin jalan. Tuh begitu hati kita. Kamu sekarang keluar rumah, nggak pegang duit, dari Jakarta mau ke Surabaya, berani? Ya nggak berani lah.
Kenapa? Karena dalam keyakinan kita yang bisa menyampaikan saya ke Surabaya ya duit itu. Kalau nggak pakai duit, nggak mungkin sampai Surabaya. Ini yang berat. Ikatan ini yang harus kita lepas maknanya. Artinya dilepas dari dalam hati, bukan dilepas untuk tidak kita laksanakan, enggak. Kadang ini ikatannya begitu keras sampai kita menolak kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Jadi adanya sesuatu Allah yang menentukan, tiadanya sesuatu Allah yang menentukan. Yang ketiga apalagi? Sifat-sifatnya sesuatu. Ini punya sifat warnanya merah, bulat. Ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pabrik mencetak ini, cetakannya dari pabrik bunder, maka keluarnya bunder. Cetakannya dari pabrik warna merah, maka keluarnya merah. Sifat yang terjadi ditentukan oleh pabrik. Lah kita juga demikian. Semua yang diciptakan oleh Allah ditentukan oleh Allah sifatnya. Nanti fulan sifatnya akan begini, akan jadi orang yang tinggi, akan jadi orang yang pendek, jadi orang yang gemuk, jadi orang yang baik, yang jahat. Allah yang menentukan keadaannya. Makanya di dunia ini ada yang Allah tentukan jadi jagoan, ada yang jadi penjahat. Dua-duanya Allah yang menentukan. Ini iman kita. Apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya sesuatu dan buruknya sesuatu itu datang dari Allah. Ini nilai iman. Kita nggak boleh bergeser dari makna iman ini. Kamu hidungnya pesek, orang bule hidungnya mancung. Kita kulitnya sawo bosok, sono kulitnya putih kemerah-merahan. Oh, enggak keren. Siapa yang nentuin? Allah. Lah kok beda-beda nentuinnya bagaimana sih? Ada nilai di mana Allah menghendaki, Allah memerintahkan kita agar seseorang punya nilai syukur maupun sabar. Yang dikasih hidung pesek sabar, yang dikasih hidung mancung jangan sombong, yang dikasih sehat jangan belagu, yang dikasih sakit sabar. Ini Allah menentukan keadaan ini nggak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Seseorang Allah tentukan jadi dokter, seseorang jadi petani, seseorang Allah tentukan jadi gubernur, jadi presiden. Ini yang menentukan siapa? Allah. Maka kadang kita kalau melihat seorang istri yang nuntut terlalu banyak sama suaminya, kadang kita kesian. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Lah suaminya ngajinya di sini kan berat. Pulang-pulang mak, ini udah takdirnya begini. Enggak ada takdir, lu keluar lagi, cari lagi. Satu iman sama takdir, satu enggak iman sama takdir. Dianggap rezeki itu kalau kita giat nyari ya banyak dapatnya.
Kalau kita males nyari, ya sedikit dapatnya. Jadi anggap begitu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah ditanya. Kata penanyanya, Imam, apakah kalau saya menjadi orang yang malas-malasan tinggal di rumah, apakah rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah itu bisa berkurang? Enggak. Kata Imam Ghazali, jawabnya tidak. Terus apakah kalau saya giat mencari terus, apakah bisa nambah rezeki yang Allah tuliskan? Juga enggak. Tandanya apa? Kehendak Allah tidak mengalami perubahan. Apa yang Allah tentukan A, pasti yang terjadi A, nggak mungkin berubah jadi B. Ini keimanan kita. Hingga semua sifat yang terjadi ini semua ketentuan Allah. Jangan terus kita jadinya merasa minder, merasa rugi, merasa nggak baik, merasa kurang. Sampai ada orang yang lari dari kenyataan. Hidungnya pesek, diapain? Ditambal, wancu. Ada yang matanya hitam, nggak seneng, ditempel warna biru. Ada begitu. Ada yang rambutnya lurus, nggak seneng, dibikin keriting. Ada yang semacam-macam keadaannya. Dasarnya apa? Tidak seneng dengan yang diberikan oleh Allah. Kayaknya yang diberikan Allah kurang manis, kurang bagus. Kalau dirubah sedikit jadinya lebih bagus. Kalau merubahnya itu atas izin syar'i, merubahnya itu atas izinnya agama, boleh. Contohnya apa? Laki-laki sunat, itu merubahnya atas izin agama. Nih, potong. Kalau nggak dipotong malah dosa. Merubahnya atas izin syar'i. Kenapa? Tandanya kita menerima apapun yang jadi ketentuan dari Allah. Adanya, tiadanya, sifat-sifatnya, terus ukurannya, terus kapan dia akan dilahirkan. Allah yang menentukan. Oh, fulan akan lahir di Malaysia, fulan akan lahir di Eropa, fulan akan lahir di Arabia, fulan akan lahir di Indonesia. Allah yang menentukannya. Dan kalau sudah ditentukan oleh Allah lahir di Indonesia, biarpun ibunya keluar negeri, di luar negeri mau dibelek-belek gak akan keluar. Kenapa? Ketentuan Allah tidak akan mengalami perubahan. Orang lahirnya ada terkadang lahir tempatnya tidak memungkinkan. Lagi di becak lahir. Belum sampai rumah sakit baru di becak lahir. Ada yang lagi keadaan kesusahan lahir. Makanya kadang orang-orang Jawa itu namanya aneh-aneh. Ada yang namanya Guntur. Kenapa Pak kok begini? Pas petirnya beristri saya lahiran, namanya Guntur. Ini lahirnya itu sesuai ketentuan Allah, tidak lahir dengan sendirinya, enggak. Tempatnya Allah yang menentukan, kemudian waktunya juga Allah yang menentukan. Akan dilahirkan kapan di dunia? Oh, zamannya Nabi Adam. Oh, akan dilahirkan kapan? Zamannya Nabi Nuh.
akan dilahirkan kapan? Zamannya Nabi Musa, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lahir sendiri, enggak. Apalagi ini bagi orang-orang yang saya udah 10 tahun belum punya bayi, belum punya momongan. Gimana caranya biar punya momongan? Ini sudah ada ketentuannya. Hingga kalau kita berusaha, ya usaha yang wajar. Jangan usaha yang sampai tidak wajar. Usaha yang wajar itu apa? Ya ke rumahnya kiai, ya paling makan buah-buahan apa agar subur, atau baca wirid, atau bersedekah, atau ini namanya usaha yang lumrah, yang sesuai dengan perintah syar'i. Jangan sampai usahanya yang sampai keluar dari syariat. Apa? Potong ayam hitam sama putih, motongnya tengah malam jam 12. Nanti habis dipotong darahnya ini yang begini-begini. Kadang kita harus beritahukan kepada mereka yang begitu tidak akan merubah ketentuan Allah. Ini yang repot, sudah dia memaksakan diri, sudah berusaha sekuatnya, tetap aja nggak bisa hamil. Nah, kalau kita lihat seperti apa orang-orang yang pada nyupang. Kamu kenal nyupang? Pesugihan. Dasarnya dicetak sama Allah, dikasihnya melarat. Karena nggak seneng melarat, nyupang, cari pesugihan, jalan cepat untuk jadi orang kaya. Begitu nyupang gimana? Tetap aja melarat. Memang dasar cetakan melarat. Beda sama ada satu sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdurrahman bin Auf. Sayyid Abdurrahman bin Auf ini dicetak oleh Allah, ditentukan jadi orang kaya. Hingga ketika dia itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, seluruh hartanya ditinggal di kota Madinah, di kota Mekah. Dia ke Madinah nggak bawa apa-apa. Sampai Madinah jadi orang kaya lagi. Memang dasar cetakan kaya. Untuk jadi itu gampang sekali. Lah kalau kita kok cetakan melarat, ya jangan dipaksain. Mau kerjanya siang, malam, sore tetap aja. Ya, jadi kita harus iman kepada Allah menentukan keadaan kita, adanya, tiadanya, ukurannya, sifat-sifatnya, di mana dia akan dilahirkan dan kapan dia akan dilahirkan. Ini menyangkut semuanya nanti. Waktu itu Allah yang menentukan. Waktu lahir, waktu mati, waktu kaya, waktu sehat, waktu kawin, waktu punya anak, waktu lulus. Semua yang berkaitan sama waktu, Allah yang menentukannya. Jadi jangan dikira waktu itu kita yang harus menentukan, jangan. Kita boleh berusaha. Saya pengen kawin, targetnya umur sekian, boleh. Saya pengen punya usaha, nanti umur sekian berhenti usaha, boleh. Keinginan kita, namanya harapan. Tapi yang terjadi tetap sesuai ketentuan Allah. Makanya kalau ada orang yang ngomong, kalau saya mau, saya bisa saja melakukannya. Maka sekarang ini tidak terjadi karena saya nggak mau melakukannya. Pamannya ada orang ngomong begitu, kalau saya mau, saya bisa aja umroh bolak-balik sehari 7 kali. Kalau saya mau, saya bisa saja sekarang nyewa pesawat pergi jalan-jalan. Tapi kan saya nggak mau, jadi nggak terjadi.
Ini yang ngomong begini namanya pembohong. Hati nih. Terjadinya sesuatu bukan atas keinginan kita. Tidak terjadinya sesuatu juga bukan karena tidak kita jalankan. Tapi semuanya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya yang ngomong begitu itu Allah, bukan kita, bukan. Allah menghendaki apabila dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Apabila tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan itu yang semestinya. Bukan kalau saya kehendaki pasti terjadi, bukan. Kita hanya ingin. Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah maka terjadilah apa yang kita inginkan. Ya, kita sering kali diperintah oleh Allah berdoa. Doa, ud'uni astajib lakum, minta apapun yang kamu inginkan. Kalau doa itu sesuai dengan ketentuan Allah, maka kita nyebutnya terkabul. Keinginan itu terlaksana. Kenapa? Yang kita inginkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tapi kalau yang kita inginkan tidak sesuai kehendak Allah, biar berpuluh-puluh tahun kita nunggu, ya nggak terjadi. Contohnya siapa? Banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Tiap hari doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tapi usia 80 tahun baru dikasih anak. Coba. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasihnya Allah. Kurang cinta apa Allah sama Nabi Ibrahim? Kurang sayang apa Allah sama Nabi Ibrahim? Tapi kok doanya 80 tahun baru dikabulkan? Kenapa? Sesuai ketentuan Allah. Begitu sudah punya anak, lagi senang-senangnya sembelih Nabi Ibrahim. Waduh, keder lagi. Ini ketentuan Allah begitu. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, ini Fir'aun begitu jahat ya Allah. Semua rakyat Bani Israel disiksa sama dia. Hartanya dipakai untuk menyerang seluruh rakyat, untuk memporak-porandakan Bani Israel. Tolong hancurkan Fir'aun sehancur-hancurnya ya Allah. Apa jawab Allah? Ya Musa, doa kamu saya terima dan akan saya kabulkan. Itu doanya Nabi Musa dijawab oleh Allah, diterima dan dikabulkan. Pelaksanaan Allah menghancurkan Fir'aun setelah 40 tahun dari doanya Nabi Musa. Coba. Padahal udah jawab iya, masih 40 tahun. Kayak kamulah sama anak kamu, Pak, minta sepeda Pak, iya, ntar bapak beliin. Iyanya kapan? Ya ntar pokoknya iya. Jadi yang terjadi itu bukan sesuai keinginan kita, bukan. Yang terjadi sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman kita. Kita harus iman kepada segalanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sekarang dunia mengalami perubahan, ini menuju sesuai sesuatu yang Allah tentukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada zaman Rasulullah pertama kali hijrah, pertama kali datang ke kota Madinah, mengatakan bahwa Islam ini asing, maka nanti akan kembali
asing. Maka perubahan dari mulai Islam asing sampai terkenal sampai mendunia, kemudian mulai nanti akan berkurang. Ini keadaan ini sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Kita tinggal melihat kejadian ini satu persatu berjalan sesuai dengan apa yang jadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk azan Isya. Kita dengar sebentar. Fadhal. Naik. Allahu Akbar. Udah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة. Aula wala quwwata. حي على الصلاة. Aula. حي على الفلاح. Aula wala quwwata. حي على الفلاح. Aula wala. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa fathul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal mal wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Kemudian bagaimana sikap orang mukmin, orang yang beriman kepada sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sikap kita ketika kita mengetahui
bahwa segalanya ini ternyata itu atas ketentuan Allah. Usaha sekuat apapun, hasilnya Allah yang menentukan. Usaha semalas apapun, hasilnya Allah yang menentukan. Apa sikap kita? Kata Habib Utsman bin Yahya, beliau mengatakan, maka sepatutnya bagi setiap orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang benar dan lurus, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau sekarang kita dapat kebaikan, kalau sekarang kita dapat nikmat, maka percayalah nikmat itu ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Semua kenikmatannya Allah telah tentukan. Jam sekian fulan dapat ini, jam sekian fulan dapat ini. Semua kenikmatannya hasil ketentuan Allah, bukan karena usaha kita sekarang. Ini iman yang harus kita miliki. Apapun kebaikan yang saya terima sekarang, jadi manusia, beriman kepada Allah, bisa ibadah, punya istri, punya rumah, punya pekerjaan, punya kedudukan, punya jabatan, punya penghasilan, semua kenikmatan itu ketentuan Allah sebelum kita dilahirkan. Maka wajib kita bersyukur atas setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai dikatakan oleh Allah apa? Apabila kamu mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Jadi sekarang nikmat apapun yang kita terima harus kita sadari. Walaupun nikmat itu datangnya dari usaha kita. Saya kerja keras giat dapat ini. Atau nikmat itu datangnya dari orang yang mengantarkan kepada kita. Nih bagi rezeki nih. Maka usaha kita ataupun diantarkan oleh orang itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari yang lainnya, tidak. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan bencana, dapat musibah, maka musibah itu pun datang dari Allah. Saya menanam padi, udah saya siram, udah saya pupuk, udah saya semuanya selesai, tinggal nunggu hasil. Datang wabah, datang hama, tiba-tiba hancur, gagal panen. Ini ketentuan Allah. Jangan pernah di hati kita menyalahkan orang lain bahwa gara-gara dialah saya nggak berhasil, gara-gara dia saya gagal, gara-gara dia saya. Semua kita kembalikan ini ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan bala dari Allah, maka tugas kita apa? Bersabar. Ini tugasnya orang mukmin. Bersyukur kalau diberi kebaikan dari Allah dan bersabar atas semua yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddukumul bala balaul anbiya.
seberat-beratnya bala ujian dari Allah itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi kalau kamu sekarang punya bala, punya ujian yang berat dari Allah, ujian kita belum apa-apa dibandingkan ujiannya para nabi. Setelah para nabi siapa? Para wali. Setelah wali siapa? Para solihin. Setelahnya siapa? Baru kita awamul muslimin. Ujian kita paling ringan. Kalau kita menganggap ini berat diuji begini, karena kita nggak iman kepada Allah, karena kita nggak sabar kepada apa yang akan dijadikan oleh Allah sebagai jalan keluarnya. Padahal Allah senantiasa akan menjadikan jalan keluar apabila kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masa musibah sekarang ini, masa bala sekarang ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah, wajib kita bersabar. Jangan komentar macam-macam, jangan lirik-lirik macam-macam. Ini ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan keluar dengan kemenangan. Allah sehatkan kita semuanya, Allah kembalikan semua dalam keadaan semula, kegiatan kita bisa kembali semula, sholat berjamaah kembali semula, Idul Fitri, Idul Adha kembali semua, hingga orang-orang mukmin bisa kembali pada kehidupannya, ibadah kepada Allah dengan sedia kala baik, hingga bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia sampai nanti di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat ilmu yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana taqabbal bi annana qatarabna wa annana asrafna 'ala allahi rabbana wa tub 'alaina tawbatan tagsilu kulli hawba wa lana awrati rawati lidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil awjiratin aw suhba wal muslimina ajma amin Rabbi asma fadan wa judan mannan lam itisabi minna bil mustafa rasuli nama bi kulli zuli صلى وسلم ربي عليه عدد الحبيب وآله وصحبه إداد تسير صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.